Halo Buduters, kembali lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang kedatangan narasumber yang hebat lagi nih. Kita kedatangan Bang Antonius B. Sartono atau paling akrab disebut dengan Bang Tony, Budut angkatan 66. Apa kabar Bang? Oh, kabar baik, sehat selalu. Mantap, masih semangat nih ya? Usia boleh lanjut, tapi semangat harus tetap muda. Waduh, cakep Bang. Itu cakep banget, itu kayaknya jargon-jargon yang paling ampuh tuh ya buat jiwa-jiwa muda gitu. Saya kira bukan buat jiwa muda saja, untuk semua orang. Semua orang harus tetap jaga semangatnya ya Tetap Bang. jaga semangat. Oke Bang, kali ini kita ada podcast nih tentang reuni Akbar tahun 2023. Reuni Akbar yang ke-10 dengan tema bahagianya kita gitu. Dengan bahagianya kita masih udah cukup mewakili nih, wah bahagianya itu dalam cakupan apa sih gitu. Nah, kita mau flashback nih, kira-kira Bang Tommy di tahun 66 dulu waktu ama angkatannya, boleh dong Bang ceritain kesannya dulu tuh seperti apa sih waktu zamannya Bang Tommy gitu. Ya, saya bersyukur dengan usia yang sekarang ini, saya tetap masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas. Itu menyebabkan, seperti tadi saya sampaikan, semangat harus tetap muda. Betul. Supaya kita tetap sehat. Nah, di era saya di SMA 1 Budi Utomo itu adalah merupakan zaman keemasan buat saya. Karena apa? Pada waktu itu sebagai anak SMA kita merasa udah besar, tapi kita nggak punya tanggung jawab. Ya kan, beda dengan waktu kita jadi mahasiswa. Betul. Kita sudah harus punya tanggung jawab. Nah, tetapi kenang-kenangan yang sangat indah selama saya di SMA 1 Budi Utomo, bahwa bersyukur kepada Tuhan juga saya waktu itu sempat menjabat sebagai ketua himpunan pelajar atau yang sekarang disebut OSIS. Wow. Nah, di era saya itu dulu kita sempat memperbaiki seragam sekolah, karena biasanya pada waktu itu seragam sekolah hanya putih-putih, jadi atasan putih dengan bawahannya putih, baik untuk pelajar pria maupun wanita. Nah, saya waktu itu mengusulkan kepada kepala sekolah yang pada waktu itu adalah almarhum Bapak Dr. Andes Ghazali Dunia. Pak, saya iri dengan anak-anak sekolah Katolik yang mereka rapi pakai dasi. Kenapa kita nggak bikin pakai dasi juga, Pak? Beliau setuju. Langsung saya ditugaskan untuk mendesain dasinya, dan setelah dapat itu warna merah, istilahnya merah darah ya, merah tua sekali. Terus beliau tanda petik, saking percayanya mungkin, saya diminta untuk membuat draft keputusan kepala sekolah. Wow. Jadi saya buatkan dan beliau tanda tangan, terus beliau umumkan di hari Senin. Karena pada waktu dulu, saya berharap mudah-mudahan sampai sekarang, setiap Senin itu kita ada upacara bendera. Di situ untuk mengingatkan kita mengenai kita bangsa Indonesia, bangsa yang bangga dengan Indonesia. Oh, jadi Bang Tony ini salah satu pencetus seragam legend gitu ya, untuk dasi merah itu. Betul. Wow. Betul. Dan saya tidak tahu apakah sekarang masih dipakai apa enggak itu, tapi cukup lama itu dipakai. Salah satu jadi memori waktu dulu Bang Tommy di SMA Negeri 1 Jakarta dong ya. Iya, jadi semacam apa? Saya meninggalkan legacy istilah orang sekarang gitu. Nah, yang terus kemudian juga pengalaman pada waktu itu kita membuat malam kesenian di Istora Senayan dengan seluruh untuk seluruh siswa alumni maupun siswa SMA 1 Budi Utomo. Oh. Namanya apa Bang? Malam apa? Kita katakan pada waktu hanya malam kesenian aja. Malam kesenian ya, di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Wow. Bukan Gelora Bung Karno, Istana Olahraga Bung Karno. Istora. Istora. Istora.
Kalau Gelora Bung Karno kan bisa 100.000. stadion. Kita 10.000. 10.000 di Istora. 10.000 waktu itu. Nah, semua dengan swadaya kita sendiri. Dengan gotong royong. Artinya ya bantuan donatur lah ya. Ya. Dan kita mendatangkan artis yang waktu itu sangat terkenal. Dan jadi biayanya itu seminimal mungkin, tapi hasil semaksimal mungkin. Oh, gitu. Yang kerjakan waktu itu kita sama semua teman-teman pelajar SMA 1 Budi Utomo dengan ketua dewan istilahnya waktu itu saya lupa, pembimbing apa pembina adalah almarhum Ibu Insinyur Haji Juanda. Berarti sebelum reuni ini juga, kan ya sekarang reuni yang ke-10 nih Bang, Ya. di tahun 2023. Berarti sebelum ada reuni akbar ke-1 ini ada yang namanya malam kesenian. Iya. Wow. Dan saya yakin pada waktu itu kita tidak pernah nyebut reuni. Betul. Kita hanya bikin malam kesenian aja. Tapi dengan adanya malam kesenian itu adalah salah satu membuktikan bahwa alumni SMA Negeri 1 Jakarta pun sebelum adanya reuni akbar ini tercipta, solidaritasnya itu udah tinggi banget ya. Sangat luar biasa. Sangat Karena luar kita biasa. sangat bangga dengan sekolah kita. Betul sekali. Dan saya sering tambahkan juga sebelum ada itu kaitannya dengan ulang tahun sekolah juga. Ulang tahun sekolah. Ya, dan beberapa hari sebelum malam kesenian itu kita juga melakukan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Wow. Itu jam 12 malam renungan suci. Mantap. Berarti Bang, ini saya cukup tergugah nih Bang dengan sekarang yang ya masih segar, masih sehat dengan kesibukannya sekarang bekerja sebagai direktur di PT One More International Asia, tapi juga masih ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa sih yang membuat Bang Tony itu masih mau mengurus kayak event-event reuni akbar, masih mau, karena kan biasanya orang setelah lulus sekolah ya udah kita lulus sekolah karir masing-masing gitu tanpa harus memikirkan teman-teman yang lain dan segala macam. Apa sih yang buat Bang Tony ini sampai sekarang masih semangat gitu, terus sampai sekarang masih mau berbaur sama adik-adik atau ngasih wejangan, ngasih pengalaman, experience-nya dulu Bang Tony itu selaku alumni alumni SMA Negeri 1 Jakarta itu apa sih Bang gitu yang membuat Abang bergerak hatinya gitu pengen ikut kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, satu hal saya yakin bahwa ikatan alumni SMA 1 Budi Utomo itu beda dengan alumni sekolah-sekolah lain. Betul, saya juga merasakan. Ya, hubungan kita sesama alumni itu amat sangat dekat. Kalau kita kemana saja begitu tahu kita sama-sama anak budut, itu beda. Pasti akan jauh lebih, tanda petik, lebih akrab. Itu, dan karena kita bangga sekali sebagai alumni Budi Utomo, Sebagai alma mater SMA Negeri 1 alma Jakarta. mater kita, SMA 1 Budi Utomo, alma mater kita, itu tidak bisa dipungkiri. Dalam kehidupan saya pun saya alami itu semua. Jadi kita karena bangga dengan SMA 1, makanya kita bersedia untuk memberikan apa yang terbaik. Memang seperti kemarin Bang Hairul Tanjung mengatakan bahwa kita rindu untuk bisa mengembalikan citra SMA 1 Budi Utomo seperti era dulu. Ya, saya yakin kita bersama-sama dengan generasi baru SMA 1 Budi Utomo pasti bisa lakukan itu. Betul Bang. Nah Bang Antoni ini kan budut angkatan 66 nih Bang. Nah pernah denger gak sih lagu ini Bang? Budi Utomo Our SMA. Pernah denger gak sih Bang lagu itu? Itu adalah lagu yang diciptakannya pada era saya di Budi Utomo. Nah, Mars Budut atau Mars Budi Utomo ya Bang ya? Max Budi Utomo. Berarti itu diciptakan di tahun 66. Bukan, sekitar 60, akhir 64, awal 65 oleh salah seorang guru SMA 1 Budi Utomo, yaitu Pak Darwin Hamsah.
Pak Darwin Hansa. Beliau waktu itu adalah guru pembimbing di SMA 1 Budi Utomo. Berarti lagu Mas Budi Utomo itu adalah ciptaan gurunya langsung ya? Ya. Guru dari SMA Negeri 1 Jakarta. Wow, itu lagu yang dipakai sampai sekarang loh Bang. Iya, betul. Dan selalu digunakan dan selalu dibanggakan sama siswa-siswa SMA Negeri 1 Jakarta. Nggak hanya siswanya juga, kita pun sebagai alumni juga bangga memiliki identitas sebagai alumni dari SMA Negeri 1 Jakarta. Terus juga Bang, saya pernah ada dengar cerita bahwa katanya dulu tuh Budut itu pernah bikin namanya Budut Turun ke Desa. Itu tuh maksudnya apa sih Bang? Bisa diceritain nggak sih? Ya, Budut Turun ke Desa itu kita waktu itu pelajar SMA 1 Budi Utomo semacam study tour lah, istilahnya semacam study tour ke Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Bali. Jadi 2 destinasi. Memang istilahnya pada waktu itu, mohon maaf karena kondisi pada waktu itu yang kita populerkan menjadi Budut Turun ke Desa. Itu kita keliling, kalau di Kabupaten Sukabumi itu kalau nggak salah 15 kecamatan itu kita keliling. Terus kemudian kalau di Bali juga kita, jadi teman-teman yang ikut ke Sukabumi, dia ke Sukabumi tidak ikut ke Bali, jadi dibagi 2. Nah, jadi dibagi tim itu untuk turun ke desa mana aja yang ya, gitu, betul. Ya itu kegiatannya ngapain aja Bang? Ya, kita membantu warga setempat dalam kerja bakti lah semacam itu. Oh gitu. Ya, dan hasil daripada acara turun ke desanya teman-teman Budi Utomo ke Bali kan singgah di Surabaya. Nah, kita kedatangan juga pada waktu itu tamu dari SMA Negeri 1 Surabaya yang datang ke Jakarta menjadi tamu kita, tamu SMA 1 Budi Utomo. Dan pada waktu itu juga sempat kita kedatangan pelajar-pelajar Irian Barat yang datang ke SMA 1 Budi Utomo pada era itu. Oke, wow, cukup menarik juga nih untuk Budut Turun ke Desa ini, karena saya baru pernah kali denger sih. Biasanya mahasiswa yang turun ke desa untuk melakukan kayak apa namanya, kayak melakukan KKN dan segala macam. Cukup menarik juga ya. Ya, mirip-mirip begitulah. Betul. Nah Bang, di pencapaian Budut nih, kayak di angkatan Abang nih, kenal gak sih Bang yang masih sekarang berhubungan dekat? Sekarang udah jadi apa gitu di angkatan Abang? Jujur aja, yang saya tahu persis itu Budut 65, 66, 67 itu di masing-masing angkatan itu ada. Di era sekarang itu WA Group ya. Tapi di samping itu kegiatan rutin itu ada. Malah 65, 66, 67 itu beberapa teman setiap minggu tuh ketemu, ngobrol, makan, nyanyi, Tapi semua. sampai sekarang masih berhubungan erat ya Bang? Minggu kemarin aja masih. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Karena silaturahmi itu perpanjang umur Bang katanya. Itu satu. Dan cuman di sisi lain kadang-kadang, mohon maaf ya, itu udah kehendak Tuhan, itu kita juga sambil mengabsensi siapa lagi yang masih ada, ya kan. Tapi kita makanya bersyukur dan berbahagia bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya, betul. Itu kita sekali. yang sangat bersyukurnya di situ. Dalam tahun ini mungkin kayak ayah saya juga kalau di rumah kali ya. Tapi kalau sekarang manggilnya abang tuh serasa kayak kita bisa berkeluarga banget gitu ya Bang ya. Ya, betul. Memang itu kan di antara alumni kan selalu nyebutnya begitu ya, di seniornya. Betul Bang. Terus juga Bang, di era Abang tuh banyak banget pejabat tinggi gitu ya, yang anak-anaknya pejabat tinggi gitu ya. Kalau anak-anak pejabat tinggi di era kami dulu boleh dikatakan hampir semua ada di SMA 1 Budi Karena kan Utomo. SMA Negeri 1 Jakarta juga sekolah pertama di Jakarta kan ya. Bukan sekolah pertama di Jakarta, sekolah negeri
SMA negeri pertama di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Itu mungkin salah satu faktor juga orang banyak yang mau sekolah di sana dong. Di samping tidak mudah untuk masuk ke SMA 1 Budi Utomo. Karena ya maaf, waktu itu kan belum eranya rayonisasi. Betul. Jadi dari se-Jabodetabek kita punya teman. Betul. Yang penting harus prestasi rapotnya saja, rapot SMP-nya. Pada waktu itu seperti itu. Dan kita tidak mengenal, mohon maaf, itu anak siapa atau enggak. Semua sama. Semua mempunyai kesempatan untuk Iya. di SMA negeri 1. Betul. Selagi itu memenuhi persyaratan. Oke, betul Bang. Terus juga Bang, ini kan kita di acara yang udah Budut ini udah ke 77 tahun berdiri dari tahun 1946 sampai dengan 2023 ini, dengan semangatnya Bang Tony nih, Budut 66 yang masih eksis sampai sekarang. Ada gak sih saran atau pesan sama teman-teman atau adik-adik yang istilahnya sekarang juga pasti banyak adik-adik yang berjuang untuk meniti karir, ada yang lagi kuliah, ada juga yang masih sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta yang nantinya juga menjadi alumni atau keluarga kita juga gitu. Ada gak sih Bang kayak semangatnya, kasih motivasi tentang pesannya untuk teman-teman di luar sana? Saya ada sedikit pesan dan mudah-mudahan tidak keliru bahwa usaha untuk setiap orang itu wajib, dan kembali kepada sekolah kita sendiri juga. Tolong kita sama-sama usahakan bahwa sekolah kita ini prestasinya kembali ke era tahun-tahun yang lalu. Karena memang, tapi bersyukur dengan adanya bimbingan belajar yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Budi Utomo secara bertahap, kita sudah mempunyai prestasi sekarang. Betul. Udah menuju kembali kepada era-era zaman kebanggaan kita dulu. Berkat supporting dari kakak-kakak alumni kepada adik. Karena bimbingan belajar itu kan diprakarsai dan dilakukan sepenuhnya oleh alumni. Betul. Karena kita rindu akan mempunyai nama SMA Negeri 1 Budi Utomo seperti zaman dulu. Kita sangat bangga dengan sekolah kita. Tolong itu dipertahankan, dan kalau bisa lebih baik daripada kami yang sudah lebih awal. Seperti itu. Yang penting usaha ya Bang. Karena penting. kita udah menyiapkan wadah, tapi kalau misalnya dari diri pribadi nggak ada usahanya juga percuma. Satu hal yang saya juga selalu ingatkan kepada para junior, bahwa nasib kita bisa ubah asal kita punya kemauan. Itu yang paling penting saya kira. Oke, siap Bang. Nasib bisa diubah asal kita punya kemauan. Iya. Itu dia pesan dari Kak Tony untuk podcast kali ini. Mungkin buat nantinya kita akan ketemu lagi Bang di next event selanjutnya. Di bahagianya kita. Kira-kira ada gak nih kesempatan bahagianya kita itu menurut Abang tuh seperti apa sih bahagianya kita? Bahagianya kita itu jujur aja kita mengukurnya dengan rasa syukur kita. Selama kita selalu bersyukur, kita pasti merasa bahagia. Jadi itu yang saya, prinsip hidup yang saya lakukan. Oke. Saya selalu bersyukur. Usaha wajib dan bersyukur adalah kuncinya membuat kita lebih bahagia lagi. Iya. Oke. Terima kasih Bang Tony telah menyempatkan hadirnya bercerita-cerita tentang bagaimana dulu Budut itu seperti apa. Jadi kita tahu nih sejarahnya nih gimana dari tahun angkatannya Bang Tony di Budut 66. Oke, kita akan nanti ada narasumber selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap mengikuti channel YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Thank you. Buduters yang saya cintai, kita pada tanggal 20 Mei yang akan datang akan
mengadakan reuni akbar yang ke-10. Saya ucapkan selamat, baik kita agar semua ini berjalan dengan baik, dan nanti kita bisa bernostalgia di sekolah kita.